ketika kita nggak aware sama mental health atau kita menyepelekan lah ibaratnya, kita akan dapat nih satu sinisme nih dari teman-teman gitu kan. Dia nggak aware mental health gitu kan. Akhirnya sedikit dikucilkan gitu kan. Oh gitu justru ya. Tapi dan itu terjadi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang apa sih mental health gitu kan. Dan itu terjadi sama dia bahwa akhirnya orang-orang yang tadinya aware berhenti membicarakan hal tersebut kepada dia. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kami pernah menghadirkan beberapa narasumber yang membicarakan Gen Z. Tapi itu dari point of view-nya orang-orang tua lah, generasi sebelumnya. Nah, saya kedatangan narasumber yang luar biasa menurut saya. Beliau adalah abang terfavorit Jakarta 2024. Kita sapa saja Ajril Alfaza. Halo semuanya. Apa kabar Ajril? Alhamdulillah, gimana Mas Dede, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Nah, terima kasih nih di sela-sela kesibukannya. Sekarang sedang intensif ya? Iya, sekarang saya lagi magang di Risk Management di Telkom Infra. Oke, Telkom Infra. Kita langsung aja deh kita bahas point of view Gen Z terhadap narasi-narasi di luar sana. Oke. Pasti bukan dari Gen Z, tapi dari generasi sebelumnya. Oke. Banyak yang bilang Gen Z ini generasi yang sulit diatur gitu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang kemarin ya di salah satu, bahkan di beberapa media artikel ya gitu. Rame-rame pecat Gen Z. Capek gak sih dituduh seperti itu atau memang kenyataannya? Sebenarnya apa ya, beberapa kali join di kantor yang berbeda, impressions mereka ketika nanya umur berapa gitu kan. Jawab 20, 21, 22 gitu kan. Pasti mereka ada ekspresi kaget sendiri. Pertama mungkin mereka merasa oh ternyata gue udah tua ya gitu kan. Cuman yang saya rasakan ketika ada judgement yang oh ternyata Gen Z A, B, C, D, E, F, G gitu. Mereka mulai mencari pembuktiannya nih ke saya sendiri entah itu waktu kerja, entah itu lewat obrolan-obrolan seperti itu. Saya rasa yang terjadi pada Gen Z sekarang ini apa ya, sifatnya empiris ya. Jadi generalisasi yang empiris. Artinya kita ambil contoh, anak-anak sekarang tuh banyak yang, bukan banyak, misalnya ada anak yang gak suka makan alpukat. Oke. Itu mungkin ada 1-2 kejadian dalam hidup mereka, mungkin waktu SMP, tadinya dia suka alpukat. Pas pesen jus alpukat, oh rasanya pahit. Akhirnya selama sampai kuliah dia gak pernah minum jus alpukat karena kebayang tuh, oh pahitnya kayak gini, enggak gue gak suka alpukat, kayak gitu kan. Sampai mungkin akhirnya mereka nyobain memberanikan diri makan alpukat, dapet yang manis, oh ternyata emang gue suka alpukat. Cuma selama ini cuma bagian dari generalisasi dia terhadap alpukat aja, gitu sih. Artinya generasi-generasi sebelumnya itu pernah punya experience seperti itu. Iya. Jadi mengeneralisir bahwa semua Gen Z ini ya dalam tanda kutip bermasalah atau generasi strawberry gitu ya. Betul. Nah, kalau aku melihatnya seperti itu sih. Seperti itu ya. Iya. Kalau Ajil sendiri sebenarnya melihat teman-teman di Gen Z seperti itu gak sih sebenarnya? Mungkin ini ya, bukan hanya Gen Z sebenarnya. Mungkin karena sekarang kita masuk ke area era media informasi, karena informasi banyak sekali hadir ke sana sini, perputaran arus informasi itu sangat cepat seperti itu, sehingga orang menjadi lebih sensitif terhadap ya pertama hal baru, kemudian sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitarnya seperti itu ya, sehingga menjadikan orang-orang itu tend to entah itu moody, entah itu melabeli diri mereka sesuatu yang lain yang sebelumnya itu nggak ada gitu kan, sehingga hal-hal baru lahir nih di era sekarang karena arus informasi tadi. Mungkin itu ya yang sedikit yang pendapat aku soal itu. Ya, jadi sebetulnya yang saya khawatirkan justru sebetulnya gini ya, karena narasi itu terus berkembang seperti itu, akhirnya memframing Gen Z ini semuanya sama, dan itu kan berawal dari mungkin 1-2 experience, 1-2 perusahaan yang mungkin gagal menghandle Gen Z, kurang lebih seperti itu kali ya. Iya mungkin seperti itu, karena kadang-kadang yang harus dikaji ulang apakah Gen Z yang salah. Maksudnya kita nih kita kan entry level, junior atau bahkan fresh graduate, ada yang sudah berpengalaman tapi karena dilihat dari umurnya,
ini masih baru nih, masih baik belajar. Kemudian ketika membuat kesalahan, apakah mungkin bisa dikembalikan gitu ya? Apakah memang mentornya yang salah, lingkungannya yang salah, atau memang secara pribadi yang harus belajar lagi? Mungkin itu yang sebenarnya kita harus melihat secara objektif, karena kita nggak bisa denial juga, karena setiap ibaratnya anak muda ini kayak Sintayong, musuhnya itu waktu, ya kan? Dia bisa membuktikan bahwa timnas bisa maju, ya bukan setahun 2 tahun, tapi ya bisa jadi 5 tahun, bahkan 10 tahun ketika memang sudah saatnya, gongnya udah dapet gitu sih. Dan lama-kelamaan pasti berhasil gitu ya. Insya Allah. Nah, insya Allah ya. Kita harapnya pasti semua berhasil. Karena mau gak mau gini Zil, maksud saya adalah gini. Iya. Mau gak mau sekarang perusahaan-perusahaan yang level manajemen ke atas, Iya. pasti generasi sebelum Gen Z dong. Iya. Sepakat ya? Itu ya? Sepakat. Nah saya tanya nih sekarang, apakah Gen Z ini untuk masuk ke sebuah perusahaan atau corporate company lah gitu, mau gak sih follow rules, policy, prosedur, kebijakan atau apapun gitu ya, aturan main yang dibuat dan di-manage oleh mereka-mereka? Iya. Ya tentunya itu adalah sebuah ibaratnya harus compliance dulu nih dari willingness bahwa mereka mau mengikuti aturan-aturan perusahaan yang ada. Nah sekarang tuh kalau aku ya melihatnya Gen Z ini, kalau kita melihat dari scale perusahaan atau bekerja seperti itu, kita tend to lebih kritis. Misalnya kita nonton Ex Huma. Aku bisa berani bilang yang di generasi di atas kami, ketika nonton Ex Huma, tonton dulu gitu kan. Tonton dulu experience filmnya, baru berkomentar gitu kan. Nah tapi kalau Gen Z beda nih. Gen Z nonton trailernya dulu, ngelihat nih sinopsisnya soal apa. Kemudian kenapa sih kok di sinopsisnya seperti ini. Kita cari tahu, akhirnya kita udah dapat clue-nya, kita udah dapat nih ternyata makna yang disebutkan pemeran ini di scene ini maknanya ini. Dan waktu kita nonton filmnya, pantes dia alur ceritanya seperti ini. Artinya ada proses critical thinking yang kita lakukan sebagai generasi. Sehingga saya rasa kebiasaan itu juga menular, ya kan? Akhirnya sekarang kita benar-benar database banget. Kita harus ada datanya ketika kita mau beropini, dan itu yang selalu ditekankan sekarang. Makanya jurnalisme tuh jadi either makin kuat atau jadi sedikit lebih kritis, karena mungkin bisa jadi audiensnya lebih lebih kritis gitu, lebih tajam mungkin seperti itu. Oke, ya jadi kalau saya tarik nih dari yang Azril sampaikan terkait dengan ya relevansinya antara nonton film dengan bekerja di sebuah perusahaan, berarti Gen Z ini lebih kepada dicek dulu perusahaannya seperti apa. Betul. Sih, cocok nggak nih tempatnya, cocok atau tidak gitu ya. Lebih kritis di awal, setelah nyoba ternyata kayak gini, cabut dong. Iya, gitu ada yang kayak gitu. Setelah nonton filmnya, lo kok gini nggak sesuai sinopsisnya, cabut dong gitu ya. Iya. Itulah kenapa muncul narasi bisa jadi dari manajemen perusahaan-perusahaan yang dikatakan katanya rame namanya pecat Gen Z ini. Gen Z ini nggak tahan, dikasih lembur dikit, resign gitu ya. Dikasih tugas maunya work from anywhere gitu ya, seperti itu. Mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Database tentang perusahaan itu tidak sesuai kenyataan. Mungkin seperti itu, benar gak sih? Iya, mungkin bisa jadi. Karena sekarang demand anak muda itu mereka sangat menuntut eksklusivitas. Inklusivitas. Artinya ketika mereka punya stance tertentu terhadap suatu hal, mereka nggak pengen didebat atau dilarang, tapi diajak berdiskusi. Oh gitu. Sesederhana soal baju misalnya. Sekarang banyak nih orang pakai baju oversize gitu kan. Tapi di corporate mungkin dilihat agak nggak rapi gitu kan. Sehingga ketika mereka mungkin yang pertama kali bergabung di perusahaan yang harus rapih nih gitu kan. Rapih dalam tanda kutip, baju harus slim fit, kemudian harus kemeja, nggak boleh kaosan gitu kan. Mereka kan mikirnya, ini gak inklusif nih secara fashion gitu kan. Ini gak gue banget, gue pengen cobain deh perusahaan yang agak santai dikit yang bisa work from anywhere tadi kan, bisa pakai kaos di kantor kayak gitu. Mungkin itu ya, inklusivitas yang menjadi demand generasi saat ini. Oke. Kalau bicara mengenai perusahaan yang seperti itu, yang seperti harapan atau ada yang dipikiran sebagian besar Gen Z nih, kan tidak banyak.
startup di Indonesia, kalau kita bicara startup di Indonesia, itu kan kebanyakan yang struggling gitu. Betul. Yang besar sendiri sedikit gitu. Betul. Ya kalau benchmarknya kita misalkan ke Google bisa gitu ya, misalkan Facebook bisa dan sebagainya. Itu perusahaan Indonesia kan tidak banyak. Sementara Gen Z Indonesia kan banyak gitu. Akhirnya kemana mereka akan ditampung gitu? Apakah mereka jadinya lebih memilih, gak apa-apa deh, di perusahaan startup yang mungkin let's say penghasilannya tidak terlalu banyak daripada di korporasi besar tapi harus mengikuti seperti itu. Gimana sih pilihan Gen Z sebenarnya? Oke, ini menurut pandangan aku pribadi Mas ya. Sekarang nih Gen Z, kita generasi yang angkatan kerja ya. Kita ada yang anak muda itu ada 10 juta. Sedangkan lapangan pekerjaannya itu hanya ada 8.000 untuk kami. Artinya bukannya kantornya yang harus menyesuaikan atau bahkan harus menyediakan lapangan pekerjaan lebih luas. Karena emang tidak bisa terhindari juga hal seperti itu gitu kan. Industri terus berkembang, lapangan pekerjaan pasti juga terus berkembang. Cuman kita sebagai generasi muda nih justru yang harus ikut upgrade. Karena lapangan pekerjaannya sedikit, artinya kita ini replaceable. Kita harus sadar nih, kira-kira apa sih yang bikin kita beda dari yang lainnya. Karena kalau kita bicara skill, gelar, latar belakang, mungkin dari 10 juta orang yang ada, ya kita sama aja gitu kan. Tapi apa yang bikin kita sedikit lebih beda? Bisa jadi integritasnya, bisa jadi semangat kerjanya, bisa jadi sudut pandangnya, atau bahkan pengalaman-pengalaman yang tidak banyak orang punya. Mungkin contohnya gini, dia juara Olimpiade Siswa Nasional. Artinya setiap tahun kan hanya ada beberapa. Itu yang bikin mereka berbeda. Nah, jadi anak muda ini emang harus tantangan ya, harus punya value yang sedikit lebih beda dari yang lainnya, sehingga mereka sedikit lebih baik dari yang lainnya, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mereka inginkan seperti itu. Itu sih pandangan aku. Ya luar biasa sekali menurut saya ya, karena memang pemikiran seperti ini yang perlu kita angkat, bahwa jangan selalu melihat Gen Z itu mau sendiri gitu ya. Ternyata kan Gen Z juga sebenarnya menyadari kan bahwa lapangan kerja tidak banyak, betul. angkatan kerja banyak. Betul. Sehingga kalau mau berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, ya harus berbeda dong, menonjol dalam konteks positif kan gitu. Betul. Dan tidak bisa Gen Z selalu mengutamakan ego mereka gitu ya. Tapi juga perusahaan harus melihat bahwa Gen Z ini sebenarnya arahnya kemana. Sehingga saya lihat sih teman-teman saya di perusahaan-perusahaan besar tuh yang jadi manajer GM atau direktur itu, ya mereka mulai memperhatikan nih di kantornya suasana agensi banget dan sebagainya gitu ya. Artinya sudah mulai banyak yang mengakomodasi itu, walaupun belum 100% mungkin sesuai dengan harapan Gen Z. Seperti itu. Iya benar sih. Benar ya. Karena banyak juga ternyata yang melihat bahwa sulit komunikasi, sampai banyak pelatihan-pelatihan bagaimana cara menghandle Gen Z, bagaimana cara memanage Gen Z, bagaimana cara berkomunikasi dengan Gen Z. Nah kalau balik lagi ke komunikasi, tadi Azril bilang ya bahwa kita tuh nggak mau disuruh-suruh mengikutin aja, tapi diajak diskusi gitu ya. Tapi di lain pihak, kalau sisi saya nih ya, anggap saja saya memposisikan diri sebagai manajemen perusahaan. Mau diskusi apa sih? Pengalaman aja nggak tahu, nggak banyak. Saya yang lebih pengalaman belasan bahkan puluhan tahun. Ego sebagai manajemennya itu muncul tuh gitu. Nah, apa tanggapan Gen Z terhadap manajemen level yang masih seperti itu? Yang ini ya, tertutup terhadap diskusi. Betul. Atau malah yaudah kita gunakan apa yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Mungkin pandangan saya mengenai hal ini justru menunjukkan ya, jikalau misalnya emang anak tersebut atau kami bertahan, artinya ada satu proof point yang kami buktikan sebagai generasi bahwa resiliensi itu kita punya. Itu yang selalu kita pertahankan dari zaman ke zaman, resiliensi ini nggak boleh luntur nih gitu kan. Kemudian ketika kita diberi batasan, misalnya hari ini kita bajunya temanya navy contohnya, hari Senin harus navy. Nah, mungkin pandangan orang-orang, oke kita pakai kemeja warna navy ya, gitu kan. Tapi Gen Z yang, cuma dikasih tema warna nih, akhirnya dia style, gitu kan. Kaos putih, outer navy, celana jeans, sepatu putih, gitu kan.
Artinya batasan yang diberikan itu bukan menjadi halangan untuk Gen Z ini berpikir kreatif. Itu kan wujud dari pemikiran kreatif ya. Nah, sehingga nanti pun company akan mengevaluasi lagi bahwa ini yang salah arahannya atau emang dia yang terlalu kreatif ya gitu kan. Nah, sehingga itulah yang menjadi proses belajar bersama. Ketika tidak ada diskusi dalam situ, arahannya sudah consolidate seperti itu kan. Justru kita yang menunjukkan resiliensi kita terhadap ketika kita ngerasa dibatasi, kita cari tahu nih breakthrough-nya seperti apa. Agar apa? Agar tidak hanya kami sebagai pekerja atau karyawan yang berkembang, tapi juga atasan bisa melihat bahwa oh ternyata kayak gini ya trennya sekarang gitu kan. Atau kadang-kadang aku gak jarang juga nih ngelihat ada cerita-cerita dari mungkin rekan-rekan yang sudah senior yang udah menikah gitu kan, anaknya seumuran sama aku, cerita kayak oh ternyata anak sekarang tuh gaya pakaiannya gini ya, saya jadi ngerti nih gini. Akhirnya diimplementasi lah ke perusahaannya bahwa yang seumuran anaknya gitu kan, dia mulai memberi ruang untuk sifatnya open minded dari berbagai macam sisi gitu sih. Iya. Pak, saya paham nih. Nangkep akhirnya sekarang bahwa bisa jadi bukan karena Gen Z yang memaksakan kehendaknya untuk bebas dan super kreatif ya. Karena bisa jadi aturan di perusahaan tadi contohnya bagus sekali sih menurut saya. Besok pakai baju warna navy. Yang ada di kepala nih zaman-zaman atau generasi sebelumnya itu ya kemeja. Karena kemeja jadi keseharian pekerjaan tinggal diubah warnanya jadi navy kan. Tapi kalau Gen Z kan ya saya sukanya t-shirt, polo dan sebagainya selama navy oke gitu ya. Tapi bukan berarti Gen Z ini gak nurut kan. Iya betul. Bisa jadi aturannya yang sepertinya memberikan kebebasan gitu ya. Ya kalaupun memang lebih jelas, pasti Gen Z juga kalau memang masih mau kerja di sana ngikut dong. Gitu pasti ngikut. Iya gitu kan. Misalkan batik gitu ya. Batik ya pasti batik kan macam-macam ya. Iya bisa batik. Kaos, bisa batik yang yang kurung, baju kurung, bisa jadi macam-macam gitu ya. Oke saya paham. Jadi komunikasi itu penting menurut Gen Z. Iya sangat penting. Saya rasa sekarang kita selalu mendemand komunikasi dua arah. Tidak hanya bentuknya perintah, namun juga tetap diberi ruang untuk berpendapat. Artinya kalau misalnya memang pendapatnya tidak diterima, setidaknya ada narasi yang menunjukkan adanya ruang diskusi. Saya rasa itu ya yang diinginkan di masa sekarang. Oke, minimal kalau perusahaan itu mungkin besar dan peraturannya cukup rigid, dengarkan dulu gitu ya. Apa yang Gen Z inginkan, walaupun ujungnya mungkin ya nggak berubah juga gitu ya. Dan gitu which is no problem ya selama didengar gitu ya. Iya benar, karena kan the more we know, the better us gitu kan. Iya. Artinya R&D berjalan. Apakah bisa jadi pendapat yang masuk bisa menjadi bentuk sampling mungkin bisa jadi kan. Sehingga nanti di masa yang akan datang, kalau misalnya ternyata opini yang masuk saat ini menjadi sebuah sampel di masa yang akan datang, oh ternyata demand-nya mulai naik nih gitu kan. Contohnya saya bisa bilang misalnya produk coklat tadinya dia produksi batangan gitu kan. Terus mungkin di awal dia produksi ada yang ribet gitu, mungkin cuma satu orang ngerasa kayak oh ini batangan nggak habis gitu kan. Coklat batangan ini gak habis. Kasih insight bahwa oh iya oke, terima kasih untuk masukannya buat brand kami. Kita tampung dulu karena sekarang demand-nya cuma ada satu orang nih. Sehingga 5 tahun kemudian karena dia perusahaan produksi makanan gitu ya, dia ngeliat bahwa ternyata dari 1000 customer dia 600-nya nih mulai ngerasa repot nih kalau makan coklat gak habis, harus disimpan, harus dilipat apa segala macam. Akhirnya karena majority mulai mendemand kemasan yang lebih ekonomis, lebih mudah dibawa kemana-mana, akhirnya mereka produksi yang bite size. Nah, mungkin itu contohnya gitu sih. Ya memang tadi komunikasi dan melibatkan Gen Z itu penting jadi ya. Bahkan tadi contoh di R&D, di bahkan eksekusi di operasional perusahaan ya. Siapa tahu ada insight baru ya gitu ya. Iya siapa tahu. Kita kadang gak pernah tahu ya. Iya. Katanya Gen Z susah bersosialisasi. Mungkin dampak karena misalnya kemarin ada COVID ya, cukup 2 atau 3 tahun kemarin ya. Artinya
ada semacam isolasi dari komunitas kah, dari sekolah dan sebagainya, which is sebagian besar mungkin Gen Z pada saat COVID 3 tahunan itu masih kuliah atau sekolah. Ya, oke. Pengaruh gak sih COVID terhadap kemampuan sosialisasi dan komunikasi Gen Z? Jujur ini pengaruh banget. Ini aku sebagai korban COVID ya. Aku SMA itu lulusan COVID. Jadi setelah 2,5 tahun nih kita belajar offline. Kita tinggal ujian nasional saat itu. Tapi ternyata COVID datang tuh Maret kan. Kalau gak salah. Februari pertama kali muncul kan. Kemudian diputuskan ternyata ujian nasional dihapuskan. Sehingga kita semua harus ngelakuinnya online. Sekolah sempat berhenti selama kurang lebih 1,5 bulan untuk penyesuaian kira-kira apa nih solusi biar pembelajaran tetap bisa berjalan seperti itu. Saya rasa bukan cuman Gen Z aja nih yang ngalamin. Tapi banyak juga loh teman-teman yang di atas kita, mungkin yang lahiran di bawah atau di atas ya sebutnya. 97. Di atas lah. Di atas ya kalau lebih tua. Mereka juga ternyata lebih prefer yang gak rame gitu. Lebih prefer yang lebih sepi gitu. Mungkin jadinya mereka socially awkward. Dan saya rasa itu juga bentuk buah hasil pemikiran manusia yang sekarang ini berkembang. Dulu mungkin kalau Mas Dede ingat ada satu author Korea, dia nulis soal golongan darah yang kartun gitu kan. Saya ingat itu. Akhirnya soal narasi ini soal golongan darah itu golongan darahnya apa? Tuh gini orangnya gimana? Kalau B gini. Kemudian muncul lagi zodiak ya kan. Tapi ternyata proven bahwa yang scientifically terbukti yang golongan darah. Tapi kalau zodiak itu ternyata cuma karangan aja gitu kan. Nah, mungkin dulu trennya adalah golongan darah. Sekarang maju lagi MBTI, ya kan? MBTI ada ENFJ, ENTP, INTJ gitu kan. Saya rasa itu yang bikin orang tuh sekarang lebih self-aware terhadap diri mereka. Akhirnya muncullah campaign soal mental health dan segala macam, sehingga orang-orang jauh lebih mengenal kira-kira preferensi pribadi mereka seperti apa. Jadi saya rasa itu juga pengaruh nih terhadap kondisi sosial kita. Tidak hanya berbicara Gen Z, tapi juga jauh lebih kompleks dari itu. Bahkan karena pandemi, amazingly ada yang tadinya dia kerjanya mungkin kantoran, selalu ketemu banyak orang, atau malah ke tempat rame terus gitu kan. Tadinya ke pantai rame apa segala macam bla bla bla, karena COVID dia mulai realize ternyata hening ini nih yang saya suka. Akhirnya dia ke tempat yang gak begitu rame, ke kafe-kafe yang lebih enjoyable daripada kafe-kafe yang viral gitu sih. Tadi Aziz sempat sampaikan sedikit tentang mental health ya. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya, apakah Gen Z jadi lebih aware terhadap hal tersebut sehingga seolah-olah dikit-dikit mental health, atau sebetulnya itu alasan saja gitu ya untuk eksus dari sesuatu. Paham kan maksud saya? Iya, saya paham. Sebenarnya yang mana sih? Mungkin ini kalian kalau di jalan aku dan teman-teman ya, ketika kita nggak aware sama mental health atau kita menyepelekan lah ibaratnya, kita akan dapat nih satu sinisme nih dari teman-teman gitu kan. Dia nggak aware mental health gitu kan. Akhirnya sedikit dikucilkan gitu kan. Gitu justru ya. Tapi dan itu terjadi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang apa sih mental health gitu kan. Dan itu terjadi sama dia bahwa akhirnya orang-orang yang tadinya aware berhenti membicarakan hal tersebut kepada dia. Gitu. Sehingga dia kayak mungkin dia ngerasa kok teman-teman nggak mau ngomong sama gue lagi ya gitu kan. Nah akhirnya artinya apa? Artinya awareness kita terhadap suatu hal itu juga memengaruhi lingkungan kita. Dan saya rasa keberadaan mental health awareness ini harusnya menjadi bentuk perkembangan zaman, bukannya menjadi alat pelarian. Karena sekian tahun gitu kan, ada jurusan psikologi. Akhirnya jurusan ini, ilmu pengetahuan ini membuahkan hasil yang sifatnya edukasi dan berpengaruh terhadap
kehidupan kita saat ini. Mulai dari policy perusahaan yang ikut menyesuaikan, sampai cara komunikasi orang-orang terhadap sesama menjadi lebih baik. Mungkin dulu sarkasme itu menjadi hal yang biasa aja gitu kan. Tapi sekarang mulai karena ada isu ini mental health, kita lebih aware nih sama perasaan orang. Jadi bercanda-bercanda yang sifatnya terlalu harsh atau selentingan misalnya kapan nikah gitu kan. Sekarang lebih ngebahas, wah aja perasaan gue udah kayak gitu. Agak gimana gitu kan. Akhirnya sekarang orang-orang mulai lebih menjaga nih kira-kira perasaan orang kayak gimana ya. Itu kan positif juga untuk sosial kita. Itu sih aku memandang mental health ini bentuk dari perkembangan zaman daripada menjadi alat pelarian gitu sih. Ya, saya paham maksudnya bahwa daripada kita fokus kepada Gen Z yang khawatir dikucilkan karena tidak dianggap aware terhadap mental health, kenapa kita tidak fokus ke hal yang positifnya ya? Yes, betul. Artinya kan lebih baik ketika kita bicara lebih bagus ke sesama daripada bicara yang sebelumnya dianggap bercandaan sebenarnya itu bully gitu, benar gak sih? Iya betul. Ya betul. lebih baik ambil sisi positifnya. Biarkanlah memang Gen Z dengan sesamanya bicara mental health gitu ya. Tapi kan kita harus melihat bahwa kita juga harus improve gitu ya, benar gak? Iya benar. Tapi menurut aku juga ketika saya rasa ya ini juga tantangan nih mungkin buat Mas Dede dan teman-teman semua yang punya kesempatan untuk mengedukasi Gen Z, justru ini menjadi ruang nih untuk terus lebih semangat untuk mengedukasi kami ini generasi muda, gimana ya caranya biar masa depan itu Indonesia itu bisa lebih cemerlang. Sekarang Indonesia memang menjadi lebih baik, tapi kita perlu lebih dari sekedar lebih baik, gitu ya. Apalagi menyongsong Indonesia Emas katanya Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia Emas itu cita-cita generasi di atas Gen Z dong, bener gak sih? Iya benar. Sebenarnya Gen Z-nya maunya apa sih gitu? Gitu. Melihat itu sebagai sebuah hal yang bagus atau sebenarnya biasa aja? Gimana sih? Iya, ini menarik ya. Ketika kita membicarakan masa depan bangsa, ada mungkin sekarang tidak begitu populer ya. Ada kayak nasionalisme itu menjadi sebuah kata yang, ya kan? Yang kayak sekarang nggak banyak deh orang yang begitu nasionalis. Tapi saya rasa dengan keberadaan cita-cita ini, kita jadi punya satu vision yang sama. Setidaknya, kalaupun kita tidak punya tujuan yang sama, setidaknya kita sebagai bangsa ini jalan mengarah ke arah yang sama. Jadi saya rasa apa maunya Gen Z, saya nggak berani bilang maunya apa, tapi narasi yang ada sekarang atau malah desakan-desakan dunia internasional kayak mulai dari Euro Parliament, mereka pushing soal sustainability, ya kan. Kemudian dari Indonesia pun juga akhirnya tergerak. Kemarin kan dari Presiden Prabowo juga akhirnya menjanjikan tuh bahwa penggunaan batu bara ingin diturunkan menjadi 40% seperti itu. Itu kan jadi bentuk narasi positif yang tentunya kita perlu ada gerakan kolektif yang sama-sama nih. Tidak hanya dimulai dari generasinya Mas Dede, tapi juga dilanjutkan sama kami yang Gen Z. Kedepannya mau seperti apa itu kan ada di tangan kami. Tapi dengan keberadaan cita-cita ini kita jadi tahu nih directionnya mau kemana gitu sih. Dan Gen Z itu sadar bahwa suatu saat negara ini ada di tangan Anda. Tentunya saya rasa sadar ya. Ya itu kan harus ini ya. Harus berkelanjutan ya. Harus berkelanjutan. Kalau nggak ada putus generasi gitu ya. Mau dibawa kemana jadi? Iya. Azriel, apa arti profesionalisme? Menurut Azriel lah, walaupun saya nggak tahu mewakili Gen Z atau tidak, tapi minimal saya tanya ke Azriel sebagai Gen Z nih gitu ya. Apa arti profesionalisme? Menurut saya profesionalisme itu dedikasi ya. Dedikasi kita terhadap sesuatu yang kita percayai bisa membuat kita berkembang, memberikan ruang terhadap kita. Itu profesionalisme. It's all about dedications. Saya ambil contoh ketika saya ikut kompetisi Abang None, saya melihat bahwa Abang None ini menjadi ruang buat saya untuk berkembang. Tidak hanya untuk diri saya, tapi juga untuk lingkungan saya. Dari skill yang ada ini, saya rasa ini bisa jadi manfaat nih untuk orang banyak. Akhirnya, I need to be professional dengan pekerjaan saya saat itu. Saya sebagai account eksekutif di local agency advertising. Saya melihat, ternyata dengan adanya kompetisi ini,
saya jadi nggak bisa 100% di pekerjaan itu. Karena kita perlu dedication time juga nih untuk kompetisi Abang None. Akhirnya karena again kita harus taruh dedikasi juga, harus tahu prioritas ya. Akhirnya harus pilih salah satu. Karena again one day it's all about options. Kita selalu hitam putih ya. Kita mau hitam mau putih, nggak boleh abu-abu. Karena takutnya merugikan sekitarnya. So that's professional for me. Kayak gitu ya. Yeah. Jadi tidak sesuai sepenuhnya atau tidak sesuai malah dengan narasi bahwa Gen Z itu multitasking ya. Kayak ngerjain apa sedikit-sedikit gitu ya. Itu gimana sih? Multitasking, kayak multitasking tuh ini ya. Kalau aku pribadi aku sangat tidak bisa multitasking. Oh berarti beda ya, tergantung individu berarti. Tergantung individu. Oke. Iya, mungkin Gen Z itu bukannya multitasking, tapi kami terbiasa dengan informasi yang cepat, ya kan? Hari ini trennya A, besok trennya B. Mungkin kalau misalnya kita berbicara soal branding, advertising atau market ya, sebelumnya market insight itu 3 bulan, kemudian 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Sekarang tren di TikTok itu bisa ganti seminggu beda. Langsung berubah. Artinya kita ini bukan multitasking, tapi kita terbiasa dengan informasi yang cepat. Dan kadang-kadang kebiasaan ini kita implementasikan di hal-hal sehari-hari. Contohnya belajar. Atau contohnya pas kita lagi ngobrol nih. Jam 9 kita ngomongin soal kerjaan, jam 2 pagi kita ngomongin agama gitu kan. Transisinya tuh jauh banget gitu. Iya. Dan cepat gitu ya. Dan cepat. Ya. Nah, kalau gitu menurut Azil, apakah teknologi yang mempengaruhi Gen Z seperti itu? Atau sebaliknya, Gen Z yang mempengaruhi platform untuk grow seperti itu? Paham kan maksud saya? Ini antara telur dan ayam nih. Generasi dipengaruhi sosial media kah atau sosial media yang mengikuti Gen Z kemana arahnya? Mungkin kalau saya bicara teknologi, pada awalnya kami yang mengikuti teknologi yang ada. Kita lahir, Android pertama tuh udah ada. Ya kan? Iya betul. Internet langsung ada. Sekarang banyak banget teman-teman aku yang seumuran, pas pagi-pagi dia bilang, ingat gak sih dulu pas kecil nontonnya Hannah Montana gitu kan. Iya. Tapi mereka ternyata udah nonton Friends, mereka udah nonton Modern Family gitu kan. Banyak banget yang udah mereka tonton. Artinya kita dari dulu tuh sebagai generasi yang even masih kecil, kita udah ngikutin sesuatu yang menjadi tren pada saat itu. Even mungkin teman-teman rekan-rekan kerja yang udah umur 35 mungkin ya, itu bahkan gak sempet nonton yang namanya Friends, Modern Family, atau bahkan ngikutin One Direction gitu kan. Mereka gak sempet gitu kan. Artinya kita udah terbiasa nih dari lahir, kita native native teknologi gitu kan. Kemudian sekarang dihadirkan dengan ketika kita sudah terbiasa dengan perubahan informasi yang cepat, akhirnya industri yang mendemand industri untuk jadi lebih cepat lagi, jauh lebih harus berkembang, harus bisa memprovide apa yang market inginkan. Saya rasa itu yang terjadi sekarang ya. Jadi industri juga tidak stuck dong ya, karena targetnya Gen Z, maka dia harus menyesuaikan juga ya. Menyesuaikan. Yang dulu mereka pengaruhi gitu ya. Iya. Oke, jadi ini udah tidak bisa dipisahkan kurang lebih gitu ya. Iya, kita udah jadi satu entitas ya bisa dibilangnya. Nah, jadi kalau di kantor dilarang pakai handphone? Sekarang sih nggak ada ya. Saya Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak bisa, agak susah. Agak susah ya? Iya, even sekarang SMP yang melarang anak-anaknya bawa handphone, ada aja alasannya. Entah rumahnya jauh lah, orang tuanya khawatir kan. Iya. Ada aja alasannya. Ada alasan dari siswanya untuk selalu bawa gitu ya. Iya, mungkin itu jadi PR untuk sekolah-sekolah di luar sana. Gimana ini biar anak-anak ini nggak main HP terus. Jadi kan tidak betah ya kalau kantornya bilang selama jam kerja tidak boleh pegang handphone. Kayak gimana tuh perasaannya? Kan, kita bosan ini udah ngetik bentar 10 menit. Iya. Kayak butuh hiburan nih gitu. Ya. Mungkin tapi gitu bukan berarti tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu ya. Yes, betul. Betul. Ya tentunya kita harus again ya tadi ya be professional ya. Kita tahu prioritasnya mana saat itu. Ya. Kalau saya tawarkan nih ke Azil misalkan ya. Ini contoh opsi nih. Apakah kerjaan 9 to 5 gitu ya. Gaji lebih tinggi? Oke. Atau
kerjaan work from anywhere, gaji lebih rendah. Ini hanya 2 pilihan nih, nggak boleh ngambil yang lain. Yang mana? Ini kalau aku pribadi ya, aku nggak bisa nggak berani untuk mewakili siapapun, tapi kalau aku pribadi, aku lebih milih 9 to 5. 9 to 5. Oke. Ya, kenapa? Karena ketika kita work from anywhere, time flexible, kita harus versatile. Artinya sebenarnya itu secara tidak langsung kita memberikan waktu kita sepenuhnya untuk pekerjaan. Oke. Tapi kalau 9 to 5, we give us free time. Kita ada kebebasan di weekend. Kita ada kebebasan ketika waktu yang sudah ditentukan. Misalnya hari cuti misalnya. Mungkin work from anywhere ada beberapa yang tidak menerapkan cuti tahunan. Tapi kalau misalnya 9 to 5, mostly kebanyakan mereka sudah memberikan cuti kan. Ya, aturan pemerintah juga gitu memang. Iya, aturan pemerintah seperti itu. Apalagi sekarang jadi ada yang 5 hari gitu kan. Betul. Gak boleh 6 hari gitu. Nah, saya rasa 9 to 5 ini menjadi bentuk konkret bahwa memang harus dipisahkan nih waktunya bekerja dan bersenang-senang. Atau malah ketika sekarang nih orang mendemand kebebasan. Dengan adanya 9 to 5, orang-orang jadi punya kebebasan untuk explore lebih banyak. Misalnya ada sekarang teman-teman yang work 9 to 5 on weekend atau malam, mereka sibuk mendirikan bisnis atau brand mereka. Which is that's great, bikin lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dari hari-hari mereka yang bisa dibilang rutinitasnya membosankan. Akhirnya mereka bisa breaking the wall, bikin sesuatu yang lebih inovatif, ya kan? Bisa mengisi demand yang ada di market gitu, seperti itu sih. That's the positive way of 9 to 5 and that's the art of 9 to 5. Nah, ini Gens ini kembali ke individu masing-masing. Yes, betul. Kalau itu dari Azril tadi ya? Itu dari aku sendiri. Kalau Azril ngelihat sekeliling Azril, teman-teman Gen Z yang lain gitu ya. Yang mana? 95 atau mereka demand ini agak kompleks sih sebenarnya. Pilihannya mungkin aku udah dibilang mereka mendemand work from anywhere gaji kecil. Karena mereka mendingan bangun tidur gitu kan. Bangun tidur langsung buka laptop, gak ngapa-ngapain. Meeting off cam gitu kan. Meeting off cam, do everything online gitu. Saya rasa itu bukan menjadi demand ya. Tapi menjadi culture yang orang tuh udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Selama lebih 2 tahun mungkin ya. 2 tahun mereka belajar online, bangun tidur, buka laptop, tinggal do the task and everything. Ketika mereka tahu nih sekarang sistem kerja bisa seperti itu, ya mereka kan memilih seperti itu saya rasa. Kalau ketika mereka harus dipaksa commute gitu kan, mungkin mereka ngerasa kayak, aduh jadi suasananya bakal gitu-gitu aja, jauh lebih membosankan. Sehingga yang terjadi ya itu ya, mulai ada narasi yang pengen deh ke kantor pakai kaos gitu. Iya. Oke. Jadi ada perusahaan yang memang target employees-nya adalah Gen Z, akhirnya menyesuaikan kan gitu untuk menarik buat mereka ya. Iya, betul. Tapi kalau perusahaan yang target marketnya mungkin eksekutif menengah ke atas atau experience employees ya mereka tetap dengan cara mereka. Tidak terlalu mendemand itu yang mengubah. Nah, bahayanya adalah kalau perusahaan yang menargetkan Gen Z sebagai employee mereka, which is dengan culture yang generasi di atasnya itu akan kesulitan pasti gitu ya. Iya tentu. Apalagi kan aku sempat kerja di advertising agency, which is we requires creative mind. We don't care about your outfit. Artinya narasi yang akan dihasilkan dalam bentuk copywritings atau malah produk kreatif yang sifatnya visual, menghibur atau menjadi insight untuk audience, itu memang tidak selalu bisa diberikan dengan sesuatu yang sifatnya general. Kadang-kadang kita harus sedikit niche, atau kita pengen kadang-kadang produknya, aduh jangan hard selling deh, jangan ngasih tahu harganya gitu kan. Kita pengen soft selling aja gitu kan. Kita harus lebih bisa terbuka lagi nih, kira-kira sehari-hari itu seperti apa sih, biar audiens itu harus lebih relate gitu kan. The more personal, the more you sell. Ketika materinya lebih bisa dipersonifikasi, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dan kami sebagai pekerja di balik layar gitu kan, ya kalau misalnya
kita harus ngasih produk yang relate dengan orang-orang, which is orang-orang is very very informal. Kenapa kita harus jadi formal? Then we be it, then we be our product gitu kan? Industri 5.0 welcome gitu ya? Iya, welcome to 5.0. Welcome to 5.0. Oke. Pressure, seberapa tahan Gen Z terhadap pressure? Atau nggak tahu pressure itu apa? Dalam kerjaan, konteks pekerjaan ya profesional. Pressure, deadlines atau workload yang lebih dari yang kita bayangkan. Gimana? Mungkin kalau tadi ya seperti yang aku mention sebelumnya, it's all about resiliency. Oke. Kita tuh akan selalu menunjukkan resiliency kita terhadap industri, resiliency kita terhadap lingkungan kita. Sekarang ada corporate communications gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita hilangkan ilmu corporate communications itu, bahasanya menjadi jauh lebih kasar ibaratnya gitu ya. Itu kan mungkin tekanan kita kan jauh lebih tinggi. Tapi karena sekarang kita lebih ke demand dari industrinya, saya rasa resiliency tadi itu akan terus muncul. Kalau sekarang banyak kok teman-teman Gen Z yang di kantor tuh pengennya 100%. Mereka nggak pengen setengah-setengah. Ketika mereka dikasih waktu 2 jam, ya mereka 2 jam itu akan bekerja. Tapi setelah 2 jam itu ya mereka akan mendemand kebebasan yang mereka inginkan. Misalnya pas break lunch, ya mereka pengennya makan siang aja. Jangan dikasih kerjaan lagi gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku bilang soal pressure dari Gen Z ini. Ya sebenarnya tahan dalam konteks memang itu masih dalam batas responsibility dan time frame yang sesuai. Iya benar. Atau malah jangan-jangan pressure-nya ada di atasannya gitu. Bisa jadi. Ada di manajemennya ya. Iya. Ini anaknya begini lagi gimana ya gitu. Padahal oke-oke aja ya. Setelah loadnya tinggi diselesaikan, dia main games itu di kantin itu di pantry gitu ya. Iya. Artinya ketika mereka udah bisa refreshing sendiri gitu kan. Berarti kan load kerjaan yang mungkin orang-orang ngeliatnya ada pressure-nya gitu kan. Ya ternyata pressure itu cuman sesaat aja, saat itu aja gitu kan. Iya. Azril, AI. Perkembangan teknologi kan luar biasa ya. Sekarang muncul AI. Semua hal bisa dikerjakan lewat AI. Entah itu text to video, video to text, voice to text, bahkan kita bikin scripting atau bahkan ya nggak tahu ya. Mungkin di kampus juga ada yang menggunakan full dengan AI dan lain-lain gitu ya. AI itu membuat Gen Z malas atau makin kreatif, fokus di yang penting gitu ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya umum dan bisa di-generate pakai AI, ya lakukan pakai AI lah gitu ya. Fokus ke hal lain yang lebih penting yang merupakan tadi niche-nya atau boleh dibilang sesuatu yang berbeda gitu ya dari yang lain. Sebelum kita ngomongin AI, kita balik lagi nih ke dasarnya, digital. Sebenarnya digital tuh apa sih? Kalau aku melihat digital tuh sebagai bentuk penyederhanaan, a form of efficiency. AI ini sangat membantu manusia untuk menjadi lebih efisien, baik dari cara berpikir atau dalam mereka mengolah informasi. Sebenarnya kembali lagi terhadap si usernya. Ketika AI itu gratis dan kita bergantung terhadap produk AI ini, maka kita adalah produknya. So yang mau aku bilang, don't be a product, be the user. Kita pakai AI itu dan gunakan AI itu untuk kepentingan kita. Jangan sampai AI-nya belajar dari kita. Iya kan? Dibalik ya. Harus dibalik. Jangan sampai kita kebablasan nih, dikit-dikit AI. Dan saya melihatnya bukan ya mungkin ada orang yang dia malas untuk berpikir sedikit lebih keras untuk menghasilkan narasi-narasi yang dihasilkan AI tadi, gitu kan. Tapi saya rasa ketika kita pengen buat sebuah narasi, kita sendiri pasti bisa baca kok mana tulisan yang ada human touch-nya, mana yang nggak ada. When it's from AI, there is no human touch. There will be no good film script from AI. Tapi akan jauh lebih bagus ketika yang menulis itu adalah scriptwriter. Ketika writernya itu adalah
seorang manusia yang memang sudah mengeksplorasi banyak hal. Bukan AI yang mengenerate dari learnings dia yang sekian banyak. Saya rasa itu sih. Gitu ya. Iya. Zil, mungkin ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke apa yang ingin Azril sampaikan ke teman-teman Gen Z. Karena kan Azril sudah magang lah atau bekerja bahkan di perusahaan korporat yang notabene manajemen level ke atasnya adalah generasi sebelumnya. Tahu juga yang Azril sampaikan juga kerja di perusahaan yang besar ya di Indonesia ya, walaupun local company ya. Sekarang magang gitu ya kurang lebih. Kedua adalah apa yang ingin disampaikan dan harapannya kepada generasi-generasi sebelumnya yang masih memegang kekuasaan boleh dibilang gitu ya di perusahaan-perusahaan itu yang notabene saya nggak tahu apakah ini narasi media atau memang kesepakatan para Gen X, Gen Y ya, bahwa Gen Z itu generasi strawberry gitu ya, dilihat lucu, menarik tapi digigit asam gitu ya. Dan berbagai narasi lainnya yang menurut saya sendiri bahkan ini berbahaya bagi generasi berikutnya yang nanti nge-framing gitu ya. Bahkan saya juga sampai harus mengkonfirmasi ke Azril nih gitu ya. Ada dua hal tadi, ke teman-teman Gen Z dan ke perusahaan. Mungkin untuk teman-teman Gen Z, saya selalu mengatakan ini di platform manapun, di kesempatan apapun, terus gali potensi diri. Kenali diri kalian dan ketahui apa yang market inginkan. Sesuaikan passion yang ada dengan kebutuhan yang ada, sehingga kita bisa menciptakan sebuah dampak yang konkret dan positif untuk sesama. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih buat ngobrol sama Gen X, Gen Y, Baby boomers. Baby boomers. Kita ini adalah kita generasi yang bisa dibilang anak kemarin sore, tapi udah dikasih makan dengan produk-produk kalian. Dan kami adalah produk dari generasi kalian itu. Tidak hanya mengkonsumsi, tapi kita itu adalah produknya. Kita adalah anak dari pendidikan yang telah diciptakan. Kita anak dari culture dari generasi yang ada sebelumnya. Maka kita harus stop mengeneralisir dan melihat semuanya dari sisi yang negatif. Maka jadikan ini kesempatan bersama-sama untuk berkembang bersama-sama, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya fokus terhadap bagaimana kita bisa membangun lingkungan kita, membangun bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Karena ketika sudah ada sejarah yang terlewat, kita buat sejarah yang baru. Kita mulai ciptakan sesuatu yang lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan tentunya bisa memberikan dampak yang baik di masa yang akan datang. Seperti itu sih. Oke, luar biasa Azril. Terima kasih waktunya. Sukses buat Azril dan Amin. Gen Z yang lainnya. Amin. Terus menginspirasi teman-temannya dan saya generasi sebelumnya juga. Sampai ketemu di sesi lainnya. Terima kasih.